Apa tujuan Tuhan Allah menempatkan manusia itu atau Adam di Taman Eden? Apa tujuannya? Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Bersama saya, Uncle Mandil 24. Senang sekali bisa ketemu dengan saudara. Shalom. Dalam pembelajaran Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 15 kali ini, kita akan belajar bersama-sama ya, bertumbuh iman kita, karakter kita, lebih fokus mengasihi pribadinya ya, pribadi Tuhan Yesus. Dan pertanyaan yang sudah kita dengar, apa tujuan Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden? Apa tujuannya? Kita baca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sudah jelas di situ dikatakan bahwa untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Apa artinya mengusahakan dan memelihara taman itu? Artinya adalah manusia itu harus mengerjakan dan mengurus taman itu. Mengerjakan dan mengurus taman itu. Dan Tuhan Allah mempercayakan kepada manusia itu atau Adam dan ditempatkan di Taman Eden untuk mengerjakan dan untuk mengurus taman itu. Jadi taman yang sudah Tuhan buat dan dari berbagai pohon yang buahnya menarik untuk dimakan ditumbuhkan dalam taman itu, dan di situ juga Tuhan Allah akan mendatangkan, akan mengirimkan yang namanya hewan-hewan, membawa hewan-hewan, segala macam hewan jenis atau spesies, baik burung, ternak maupun binatang, untuk diberikan nama juga oleh manusia itu. Jadi tugas yang Tuhan beri adalah manusia itu mengelola, mengusahakan, mengerjakan, dan merawat taman itu. Ini satu tugas yang tidak gampang, ya, tidak gampang. Seorang diri dipercayakan oleh Tuhan untuk mengusahakan, mengerjakan, dan untuk mengurus taman itu. Jadi mengurus taman itu artinya tidak hanya sebagian taman, tapi seluruhnya. Seperti bagaimana kita merawat perkarangan rumah kita, ya kan? Kalau ada kebun kita yang mengurusnya. Kalau mengurus itu berarti kita yang menatanya, kita yang membuat supaya tetap menjadi enak dipandang gitu ya, supaya tidak semak. Kalau ada rumput-rumput liar yang tumbuh pasti kita akan buang, kita bakar dan lain sebagainya. Itu cara kita untuk merawat, cara kita untuk mengerjakan. Kalau kita mau menanam sesuatu di pekarangan atau kebun kita, pasti kita akan gali lubang tanah itu, kemudian kita ambil bibit tanaman yang mau kita tanam itu, dan kita taruh, ya kan? Kalau ada batu-batu itu dibuang atau ditaruh di kumpulan batu-batu. Begitulah cara manusia untuk mengerjakan ataupun mengelola taman itu. Begitu juga yang dilakukan oleh Adam, ya. Adam dengan segala kemampuan yang dia miliki sebagai jiwa yang hidup, dia mampu mengerjakan dengan baik. Dia mampu mengerjakan dengan baik. Dan apapun yang ditugaskan sama dia mampu dikerjakan dengan baik. Ya, puji Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita ya. Kehidupan kita, Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Kita ditempatkan di sini, kita ditempatkan di keluarga kita ditempatkan di kerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, dimanapun Tuhan menghendaki kita, Tuhan mau agar kita mengerjakan semuanya itu dengan baik. Apa artinya dengan baik? Mengerjakannya dengan memandang kepada Dia, bahwa Dialah yang mempercayakan. Jadi kita menjaga kepercayaan dari Tuhan, karena Tuhan yang menempatkan hidup kita. Begitu juga dengan kita di bawah matahari ini. Saya sebagai anak Indonesia ya, ditempatkan oleh Tuhan di bangsa Indonesia, berarti saya juga yang harus berdoa bagi bangsa saya. Saya harus berdoa bagi pemerintahan saya berdoa bagi orang-orang yang ada di bawah matahari ini, khususnya di bangsa saya.
Saya mencintai bangsa saya berdoa karena disinilah saya ditempatkan oleh Tuhan Allah. Begitu juga dalam keluarga saya punya keluarga, punya kakak, punya keponakan. Jadi bukan kebetulan saya ditempatkan dalam keluarga itu, tapi benar-benar bahwa ini adalah kehendak Tuhan, dan saya juga bertanggung jawab untuk berdoa bagi keluarga saya, berdoa bagi keponakan saya, berdoa bagi keluarga-keluarga saya. Ya, jadi kita harus memandang dengan kepercayaan bahwa apa yang ditempatkan oleh Tuhan diri kita ini dimanapun ditempatkan, itu berarti kepercayaan dari Tuhan. Ya, kita harus menjaganya kepercayaan itu. Bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan yang Tuhan beri dalam diri kita? Kita harus terus belajar akan firman Allah. Kita buka hati kita, karena dengan belajar firman Tuhan, kita memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita di bawah matahari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati pelajaran buat kita hari ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembelajaran Alkitab hari ini. Biarlah kami boleh melakukan, menjaga kepercayaan yang Kau beri dimanapun kami berada, dan untuk menjaga kepercayaan itu kami terus membuka hati kami. Kiranya Roh Kudus yang menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh terus melekat kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku. Sampai ketemu di video saya berikutnya. See you.